Segala puji bagi Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, yang mengatur pertemuan ini terjadi. Dialah Allah yang menyimak apapun yang terucap, baik halus, keras, tersembunyi di hati. Dialah Allah yang menciptakan tubuh ini dengan kemahasempurnaan ilmunya, maha sempurna perencanaannya, maha sempurna penciptaannya, maha sempurna pengurusannya. Dan tubuh ini adalah amanah dari Allah. Allah juga yang menakdirkan kita hidup di zaman teknologi sekarang ini. Zaman teknologi ini bukan pilihan kita, kita lahir di zaman ini. Tapi dengan teknologi ini Allah memudahkan kita untuk mengenal Allah lewat penciptaan-penciptaannya yang kita bisa lihat dalamnya lautan tanpa basah. Kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya langit tanpa harus terbang. Kita bisa mengetahui lahar membara tanpa kepanasan. Kita bisa memasuki hutan belantara tanpa takut diterkam. Kita bisa melihat makhluk-makhluk yang kecil, mungil, yang tidak terlihat oleh kasat mata ini. Kita juga bisa berhubungan jauh seperti sekarang ini di seluruh penjuru dunia, bisa mengikuti acara ini tanpa harus beranjak dari tempat tidur, dari kamar. Luar biasa sekali Allah ciptakan teknologi. Dan selain banyak manfaatnya, juga teknologi adalah ujian, karena maksiat juga menjadi lebih mudah diakses. Sekejap saja sekarang apa yang paling tabu sudah bisa terlihat di tangan, bukan hanya tangan kita, tapi tangan anak-anak, tangan yang sama sekali belum siap keimanannya untuk melihat godaan ini. Maka zaman teknologi kalau tidak disiapkan dengan keimanan, maka tidak usah heran akan ada kerusakan pada otak, kerusakan pada mental, kerusakan keimanan. Ya, kalau tidak menggunakan teknologi ini dengan bijaksana. Dan teknologi ini juga memang Allah menciptakan sesuatu, ada baik buruk yang harus kita sikapi dengan bijak. Juga kita akan berbincang-bincang dengan ahlinya nih, ya. Ada dokter Awan, ada dokter Hujan, dokter Asep, ya, yang akan membahas tentang ya Allah yang menciptakan sinar apapun. Nah, kita sekarang akan dapat ilmunya, apa bahayanya dari warna biru yang keluar dari gadget ini, ya. Kita akan berbincang dengan ahlinya, karena kalau bicara tidak dengan ahlinya akan nambah masalah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dokter Awan, apa kabar? Alhamdulillah. Dokter Awan ini di Darut Tauhid dari tahun berapa, Dok? Sudah cukup lama, dari tahun 89, A. Wow, dari mulai Darut Tauhid dibangun, ya. Dan Dokter Awan ini kalau boleh disebut dokter pribadi, karena dulu ibu sakit apapun ke Dokter Awan, sakit perut ke dokter mata, ya, sakit kaki ke dokter mata. Walaupun spesialis mata, tapi segala urusan penyakit di keluarga dulu Dokter Awan lah. Baik, Dokter Asep, silakan apa pembukaan dari dokter untuk pagi ini? Iya, mangga A. Alhamdulillah, betul yang A katakan bahwa hikmah teknologi itu sangat besar. Ketika hikmah itu ada juga di sana potensi bahaya. Sekiranya teknologi itu tidak bisa kita sikapi dengan bijak. Nah, berkaitan dengan mata ini A, ada data tahun 2019 dikatakan bahwa 63% orang dewasa itu tidak menyadari
akan adanya bahaya yang setiap hari dia lihat gitu. Datanya di sini 33% rata-rata mereka mengakses laptop, gadget, ataupun perangkat lain yang mengeluarkan sinar biru itu rata-rata 3 sampai 5 jam, yaitu sebesar 33%. Jadi suatu angka yang besar ya. Dan di sebagian besar di antaranya mereka tidak menyadari efek negatif dari sinar birunya itu. Nah, untuk lebih jelasnya apa dan bagaimana mungkin ya kita serahkan saja pada ahlinya, kepada Dr. Awan Buana, spesialis mata, karena beliau sudah malang melintang di bidang permataan ya. Insya Allah nanti akan saya sampaikan juga share slide-nya. Mangga Dr. Awan. Atur nuhun, atur nuhun, Dr. Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih pada hari ini, pagi ini saya mendapatkan amanah nih untuk menyampaikan tentang cahaya biru ini ya. Punten Dr. Asep langsung wanya slide nanya. Oh ya, silakan. Ya, ya. Biasa Dr. Asepnya. Ya. Ya dok, Baik, mangga. Oh, ini bahaya bahaya blue ray pada mata. Jadi seperti kata Dr. Asep tadi dikatakan memang saat ini banyak sekali pemakai gadget di kita ya, memang sudah sehari-hari tampaknya masyarakat kita ini memakai gadget, termasuk ya dokter-dokter juga memakai gadget ini. Mohon, mangga lanjut. Nah ini kalau kita berbicara sinar UV itu ternyata terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan panjang gelombangnya. Jadi ada UVA yaitu panjang gelombangnya sekitar 315 sampai 400, kemudian UVB dan UVC. Ini semua sinar-sinar ini bisa masuk ke dalam mata nih, jadi nanti akan menjadi masalah. Tentu ada beberapa hal yang harus kita waspadai dengan adanya sinar UV ini. Baik, slide berikut kan saya. Nah, untuk sinar UVC ini tidak sampai mengenai bumi karena memang sudah terserap oleh lapisan ozon. Nah, yang menjadi masalah sekarang ada pernyataan juga bahwa lapisan ozonnya sudah mulai ada bolong-bolong, sehingga sinar UV ini bisa masuk kalau tidak ada lapisan ozon itu ke dalam bumi. Kemudian kalau jumlah UVB yang masuk ke dalam mata ini sangat tergantung sekali dari lokasi dan juga waktu yang dipengaruhi oleh posisi matahari. Karena memang matahari ini kan ya berbeda-beda di setiap negara, ya artinya untuk posisinya, nah ini akan berpengaruh pada penyerapan untuk mata ini. Kemudian, nah mata kita ini sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sempurnanya. Kalau kita lihat bola mata, itu kalau dari depan tentu kita akan lihat ada penghalang palpebra, kemudian ada yang namanya kornea. Nah, kornea ini ternyata bisa menyerap sinar UV hingga 300 nanometer. Ini juga sebagai daya pelindung. Jadi kalau sinar UV ini masuk ke dalam mata, ternyata kornea ini punya daya tahan, jadi daya pelindung. Itu bisa menyerap sinar UV-nya. Kemudian juga lensa, di balik kornea ini ada yang namanya lensa. Lensa ini pun bisa menyerap sinar UV ya, sinar UV hingga 400 nanometer. Nah, ini maksudnya lensa untuk bisa menyerap sinar ini untuk melindungi di bagian belakang dari lensa. Bagian belakang lensa itu ada yang namanya retina. Nah, ini retina ini merupakan syaraf yang memang sangat penting di dalam bagian mata karena ini sebagai jalan untuk menyampaikan informasi-informasi itu bahwa sinar yang diterima kemudian nanti akan diterima oleh retina dan disampaikan ke otak. Jadi kalau retinanya rusak tentu ini tidak ada informasi ke otak untuk penglihatan kita. Nah, kalau sinar UVC tadi ditangkap oleh ozon, sementara yang 5% dari sinar UVB bisa menembus lapisan ozon dan 90% dari sinar UVA nih bisa sampai ke mata tanpa hambatan apapun. Ini yang sinar UVA. Baik, lanjut.
Nah, sekarang kita lihat apa yang disebut dengan blue light. Sinar biru itu adalah bagian dari sinar yang terlihat yang memiliki panjang gelombang di antara 380 sampai 495. Ini dikategorikan ada dua, yaitu sinar biru yang berbahaya, yaitu sinar biru violet, dan sinar biru yang bermanfaat, sinar biru Tosca. Kalau sinar biru violet dikategorikan sebagai sinar yang paling berbahaya pada luar nih, karena sinar ini bisa mengaktifkan komponen dari lipofusin fototoksik yang akan mengakibatkan kerusakan dari sel-sel retina. Jadi ini sangat bahaya kalau memang sinar biru violet ini masuk langsung ke dalam retina dan ini akan mengakibatkan kerusakan dari retina. Kemudian yang kedua, sinar biru Tosca ini bisa menstimulasi refleks pupil mata dan bagian otak kita di mana ini yang terutama ya hipotalamus ya pengasih ya yang melatonin diproduksi ini. Ini bisa mempengaruhi melatonin dan ini akan sangat bermanfaat untuk si siklus sirkadian itu untuk mengatur siklus tidur kita. Baik, lanjut. Nah, ini gambarannya. Jadi ada sinar ini ada yang non visible dan visible. Jadi kalau makin rendah panjang gelombangnya, ini yang energinya tentu yang makin tinggi. Sementara yang kita bisa lihat yaitu yang sinar tadi dari mulai infrared sampai yang panjang gelombang dari 500 sampai 780 nanometer. Ya, lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat sumber-sumber sinar biru itu di mana saja sih? Yang paling banyak tentu dari sinar matahari. Kemudian cahaya LED. Jadi lampu-lampu LED pun ini ternyata mengandung sinar biru nih. Layar komputer, layar tablet dan smartphone. Jadi ini yang sangat banyak kita gunakan saat ini ya ini gadget-gadget ini ternyata mengandung sinar biru selain matahari tentunya. Ya, baik lanjut lagi Kang Asep. Nah, ternyata sinar biru sebetulnya juga mempunyai manfaat ya. Jadi tidak hanya merugikan, ada juga manfaatnya dari sinar biru ini. Pertama tadi meningkatkan kewaspadaan, kemudian membantu fungsi memori, fungsi kognitif, dan memperbaiki suasana hati. Kemudian, nah ini ada juga beberapa penelitian mengatakan bahwa sinar biru bila pada masa anak-anak ini tidak diterima, artinya pertumbuhan perkembangan mata pun akan berkurang. Jadi ternyata sangat diperlukan juga sinar biru untuk pertumbuhan mata pada anak-anak. Nah, yang berikutnya ini tadi ritme sirkadian nih, yang berbahaya ritme sirkadian ini karena memang paparan blue light ini atau sinar biru ini di siang hari ini akan membantu kita akan tetap terjaga pada siang hari dan malam hari nanti kita akan bisa beristirahat. Namun, nah bila sinar biru ini kita terus terpapar oleh sinar biru dari gadget ini yang akan mengakibatkan insomnia yang kemarin Dokter Asep sudah bahas nih beberapa minggu yang lalu tentang insomnia. Baik, lanjut. Nah ini efek blue light tadi yang mengganggu sirkadian. Kemudian kornea, ini kornea juga akan terpapar oleh sinar, ya terutama sinar biru yang akan mengakibatkan dry eye. Kemudian juga lensa, lensa mata kita ini akan terpapar kalau misalnya terlalu hebat terpapar oleh sinar biru, ini akan mengakibatkan katarak. Kemudian juga di belakang lensa ada yang namanya retina. Retina ini juga sangat sensitif yang tadi saya bilang untuk paparan sinar biru ini sangat bahaya bila terlalu berlebihan ini akan mengakibatkan kerusakan di retina ini. Baik, berikutnya Kang Asep. Nah, ini mungkin siklus sirkadiannya ya. Untuk ritme sirkadian yang mengatur kan melatonin yang kemarin Dokter Asep juga ceritakan. Nah, tidur biasanya terjadi ketika kadar melatonin tinggi dan terjadi ketika kadar melatonin plasma rendah. Jadi artinya pada malam hari ini cahaya biru kalau kita dapatkan artinya kita bermain gadget pada malam hari justru ini akan berbahaya ya dapat menyebabkan penurunan dari melatonin. Kalau melatonin turun jadi kita terjaga terus nih. Jadi diharapkan sebetulnya kalau malam hari jangan terlalu banyak paparan sinar biru. Artinya menggunakan gadgetnya untuk malam hari lebih baik dikurangi atau malah tidak bermain gadget di malam hari karena ini akan merubah siklus sirkadian ini sehingga kita tidak bisa tidur akhirnya nih. Baik, berikutnya Kang Asep. Nah, untuk kornea, untuk dry eye. Ternyata cahaya biru ini terutama dapat mengaruhi fase mitosis dari sel epitel kornea yang bergantung pada dosis dan waktu ya. Tentu
makin tinggi dosisnya atau waktu paparannya cukup lama, ini kerusakannya atau dari sel epitel kornea ini sangat berpengaruh, terutama stabilitas dari lapisan air matanya. Nah, stabilitas air mata ini akan terpengaruh oleh paparan sinar biru ini, sehingga ini akan mengakibatkan mata kering. Jadi keluhan dari pasien-pasien atau memang pengguna-pengguna gadget ini biasanya mata nggak enak sepet ya, karena memang ini terjadi kerusakan di epitelnya dan gangguan dari stabilitas lapisan air mata, sehingga keluhannya menjadi kering, mata kering, atau yang kita sering sebut dry eye. Kemudian lensa. Nah, lensa tadi sebetulnya lensa ini mempunyai perlindungan ya, atau daya lindung dari sinar biru ini. Nah, jadi dia bisa menyerap. Namun ini jadi masalah kalau berlebihan. Jadi kalau sinarnya berlebihan, maka ini protein-protein di dalam lensa ini, memang lensa mengandung protein-protein dan beberapa enzim ini yang akan menyerap, sehingga nanti akan merubah warna dari lensa. Jadi transparansinya akan berubah karena memang ini terlalu banyak atau terlalu paparannya dengan dosis yang cukup tinggi, ini akan merubah transparansi dari lensa, sehingga warna dari lensa ini akan berubah akibat kerusakan-kerusakan dari protein-protein lensanya itu sendiri. Nah, kalau terjadi perubahan dari lensa, inilah yang kita sebut dengan katarak. Karena seharusnya lensa itu jernih, karena dia mempunyai fungsi sebagai daya bias dari sinar. Jadi kalau kita oleh lensa akan dibiaskan ke dalam retina. Nah, itu harus jernih. Nah, tapi kalau misalnya terpapar lebih lama oleh sinar biru, ini akan merubah dari transparansi lensa tersebut, sehingga akan mengakibatkan kekeruhan yang kita sebut dengan katarak. Baik, lanjut. Nah, kemudian untuk retina, ini di dalam retina ada bagian yang kita sebut dengan makula. Makula itu kalau kita sering sebut mah bintik kuning ya, bintik kuning ini. Nah, jadi ini merupakan saraf pertama yang menerima sinar. Jadi kalau kita mendapatkan sinar dari depan, itu nanti masuk ke dalam makula. Nah, kalau makula ini terpapar oleh sinar biru, maka inilah akan mengakibatkan kerusakan di daerah makula itu sendiri, sehingga akan terjadi kerusakan-kerusakan. Di situ kan ada banyak fotoreseptor ya, fotoreseptor artinya sel-sel untuk penghantar dari sinar-sinar yang akan nanti dirubah menjadi energi listrik, sehingga kita bisa melihat dan juga bisa berpikir dan sebagainya, itu lewat makula ini. Nah, kalau makula ini terpapar terlalu lama oleh sinar biru, ini akan mengakibatkan kerusakan dari makula yang kita sebut dengan nantinya degenerasi makula. Ya, baik, berikutnya Kang Asep. Nah, ini juga retina. Kalau di dalam makula itu tadi yang pertama, kemudian secara keseluruhan ada saraf yang di belakang ini yang kita sebut dengan retina. Retina ini tentu banyak sekali sel-sel yang terkumpul di retina, baik itu yang kita sebut dengan fotoreseptor ini. Nah, ini akan terpapar misalnya oleh sinar biru, maka terjadilah perubahan fotokimia di sel-sel retina ini. Nah, sehingga impuls yang harusnya ditransmisikan ke nervus opticus ini tidak bisa berjalan dengan baik kalau memang fotoreseptornya ini terjadi kerusakan. Nah, ini yang akan bisa mengakibatkan kebutaan. Artinya kita tidak bisa melihat lagi kalau memang sel-sel fotoreseptor di dalam retina ini rusak ya, karena memang perubahan dari fotokimianya. Baik, berikutnya Kang. Nah, ini ternyata juga sinar biru ini ya bukan hanya merusak retina ya. Tadi retina, kemudian katarak, katanya juga bisa mengakibatkan kanker atau kanker ya, konsepnya. Ini katanya bisa meningkat nih, kanker-kanker juga kalau dengan sinar biru, terutama ya prostat dan juga payudara ya. Nanti mungkin Kang Asep lebih jelasnya untuk kanker ini ya dengan sinar biru. Kemudian bisa juga menyebabkan obesitas, depresi. Nah, ini yang bisa juga mengganggu ya fungsi belajar kita juga akan terganggu, karena memang tadi kita di malam hari terjaga terus karena memang main gadget, dan akhirnya siang hari kita bisa menjadi kelelahan, dan ini akan mengakibatkan tidak fokusnya untuk belajar. Baik, berikutnya Kang Asep.
Nah, bagaimana sekarang pencegahannya? Untuk pencegahan paparan sinar biru tentu harus mengurangi waktu di depan layar. Jadi penting sekali bahwa kerja di depan layar ini jangan terlalu lama harusnya ya. Jadi ini yang harus ikut. Harusnya kalau bisa dikurangi, tapi kalaupun tidak ya ini ada beberapa cara memang disarankan bisa menggunakan filter. Jadi ada beberapa filter dari layar gadget ini yang bisa menghambat atau mengurangi, sebetulnya bukan menghambat 100% itu tidak bisa, tapi bisa mengurangi paparan dari sinar biru itu. Kemudian juga bisa gunakan screen yang warna kuning. Ini juga untuk mengurangi paparan dari sinar biru tersebut. Nah, ini ada beberapa hal pada penderita-penderita katarak. Tadi kalau misalnya sudah terjadi katarak, itu bisa digunakan lensa tanam yang memang itu ada lensa tanam yang sifatnya bisa menahan juga dari sinar biru ini. Ini bisa kita gunakan yang namanya IOL, intraocular lens ya, kalau untuk penderita-penderita yang sudah operasi katarak. Baik, berikutnya. Kemudian juga aktifkan dark mode-nya. Nah, ini juga disarankan untuk pengguna-pengguna gadget ya, aktifkan dark mode ini ya untuk tentu untuk mengurangi paparan dari sinar biru tersebut. Nah, ini yang sering sekarang digaungkan menggunakan kacamata atau lensa anti reflektif ya. Ini dikatakan bahwa lensa ini bisa mengurangi paparan sinar biru, artinya dengan menggunakan kacamata lensa anti reflektif ini, sinar biru ini akan berkurang. Baik, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara posisi menggunakan gadget yang benar nih? Ini banyak sekali kita temukan bahwa main gadgetnya ya sembarangan ya, jadi ternyata ya sebaiknya menggunakan smartphone ini seperti ini ya. Jadi kalau kepala menunduk dengan smartphone di bawah, itu ya kurang bagus ya, jadi harus agak ke atas. Kemudian kalau menggunakan laptop, ini kalau laptop di kaki menyilang juga ini posisi seperti yang gambar ini kurang bagus. Jadi harusnya agak tegak ya, jadi agak tegak posisinya. Nah, ini yang disarankan. Berikutnya, nah ini posisi sandaran juga ini kurang bagus ya untuk menggunakan tablet. Jadi kalau posisi baring sebaiknya seperti ini ya. Kemudian juga posisi kadang-kadang kita suka tiduran nih. Itu juga tiduran kadang-kadang di kursi ini ya posisi seperti yang di kiri ini kurang bagus ya. Jadi posisi yang disarankan lebih yang sebelah kanan. Baik, berikutnya. Nah, ini posisi tengkurap juga tidak bagus ya untuk menggunakan gadget ini. Dan nah ini ada juga yang sambil olahraga. Kadang-kadang kita sambil olahraga nonton juga ya, nonton ada layar di depan. Ini yang posisi bagus adalah yang sejajar ya, jadi tidak di atas. Sebetulnya monitornya bagusnya adalah sejajar dengan posisi mata kita. Baik, berikutnya. Nah, ini yang untuk posisi di depan komputer yang dianjurkan, posisinya adalah pertama posisi monitor ini harus sejajar dengan mata ya. Jadi itu tinggi monitor dengan mata ini diharapkan harusnya sejajar. Kemudian posisi bahu juga harus tegak, punggung juga sama harus tegak. Nah, tangan ini posisi tangan dengan lengan bawah juga ini harus sejajar ya dengan alatnya. Kemudian tata letak meja juga ini harus sejajar dengan tangan. Ya. Baik, berikutnya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan gadget yang benar atau komputer yang benar? Ini sebaiknya menggunakan rumus 20-20-20. Jadi kita tidak berlama-lama di dalam komputer ini, artinya harusnya 20 menit setelah menggunakan gadget atau komputer ini, kita harapkan itu bisa beristirahat dulu selama 20 detik. Kemudian melihat objek yang jaraknya 20 kaki. Jadi setelah menggunakan 20 menit, kemudian kita istirahat 20 detik dan melihat objek-objek yang berjarak 20 kaki atau 6 meter lah ya. Kurang lebih sekitar 6 meter, jadi pandangan kita dialihkan dulu dari layar ini ke jarak jauh ya, jarak sekitar 20 kaki. Nah, ini yang disarankan metode ini ya. Iya, Jadi iya, simpel dok ya sebetulnya ya. iya, Tapi simpel ya. Jadi kelupaan dok, sering kelupaan ini yang dok. kadang-kadang betul, kadang-kadang kita ini
Oh, manteng, terus di depan komputer, padahal ini yang akan mengakibatkan tadi paparan sinar biru ini berlebih ke dalam Iya, mata ya. betul. Dan Jadi sebetulnya itu kalau bisa kita program, Dok ya. Misalnya di betul, HP, di laptop, begitu ya. ya. Jadi ini Kayak timer seperti itu, Dok ya. betul kita gunakan timer sekarang. Jadi begitu 20 menit langsung Iya, iya. layarnya berhenti itu. Nah, seperti Berhenti. halnya ini, Dok. Kalau yang menggunakan komputer lama itu yang pasien-pasien saya, Dok. Kalau saya kan pasien hemoroid, Dok. Nah, pasien Siap. hemoroid juga sama, Dok. Dia pakai timer 2 jam, dia wajib untuk berdiri dan bergerak. Begitu, Dok. Ah, betul Selama betul 5 betul. menit. Pakai timer ternyata bisa, Dok. Iya Dan iya. ini juga pakai timer juga, Dok ya. Betul, pakai Ya, ya, timer. ya. Jadi ada pengingat untuk kita. Kadang-kadang memang keasikan. Kalau sudah di depan monitor nih, ya lama-lama akhirnya ya, karena mencari itulah, mencari inilah, atau membaca itu, ya mengerjakan yang lain. Nah ini yang eh, bahayanya paparan sinar tersebut ya. Baik, berikutnya. Nah itu yang sekarang apa sih yang disebut dengan kacamata biru ini? Ini adalah lensa kacamata penyaring cahaya biru yang memang terdapat kromofor di dalamnya. Jadi bisa mengurangi, kalau menghilangkan sih sebetulnya enggak ya. Jadi beberapa penelitian juga sampai saat ini memang masih kontroversi, Dokter Asep. Ini di Amerika pun penggunaan kacamata ini sebagian membolehkan, sebagian tidak. Karena memang sebetulnya bukan apa ya, lamanya yang penting, lamanya penggunaan gadget ini yang harus diatur. Jadi paparannya kalau misalnya menggunakan kacamata tapi tetap lama-lama, berlama-lama di depan monitor ya sama saja sih. Jadi paparannya akan cukup tinggi. Ya, baik. Nah, ini mekanisme kerja dari lensa kacamata biru ini, ya ini bisa memproteksi atau mengurangi paparan dari sinar. Jadi sinarnya akan dibiaskan ya, jadi tidak masuk ke dalam mata. Tapi ini Dok, kalau maaf, Dok, kalau ini dengan menggunakan kacamata minus, apakah digabungkan ataukah kacamata ini sekaligus kacamata minus, Dok? bisa, ya sekarang bisa di kacamata minus yang dilapisi ya, Ah, dilapisi. iya, iya, Ya, iya, iya. jadi dibuat lapisi untuk memblok sinar biru ini. Ya, baik. Berikutnya, nah ternyata manfaat kacamata biru ya menyerapnya hanya 65% nih Kang Asep. Jadi tetap Iya, 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 iya. 35% mah masih bisa lolos gitu kan. Kemudian bisa katanya bisa mengembalikan sekresi melatonin pada siklus sirkadian ini. Kemudian mencegah efek negatif dari penggunaan lensa LED ini. Dan ini yang mengurangi fototoksisitasnya ternyata hanya sebesar 10-23% saja. Jadi ya artinya masih cukup Iya. tinggi ya Jadi kebocorannya. intinya tidak mengenalkan kacamata, tapi lebih mengenakan pada kedisiplinan, Dok ya. Nah, Betul, kacamata kita pakai sebagai alat bantu untuk mengurangi, Dok ya. betul, betul, Iya, iya. betul ya. Jadi ternyata memang masih apa yang harus perlu kita lakukan adalah kedisiplinan dalam penggunaan gadget ini. Baik, berikutnya. Ya mungkin itu Kang Asep untuk sementara baik kita diskusi saja ya untuk tanya jawab berikutnya. Mangga Kang Asep. Ya, baik. Alhamdulillah kita udah simak tadi sahabat-sahabat semua betapa kedisiplinan itu sangat bermanfaat bagi kesehatan kita dalam apapun ya, termasuk mata. Jadi ketika kita diberi amanah sehat mata, jangan sampai kita merasa menyesal setelah nikmat itu dikurangi, begitu teman-teman. Nah, baiklah sahabat-sahabat semua, ketika kita memahami ilmu tentang sinar biru, ilmu tentang bagaimana sinar biru itu berpengaruh terhadap mata, bagaimana kita bisa mencegahnya dengan cara yang sebetulnya sangat sederhana, maka itu juga sudah sampai amanat kepada kita nih. Jadi kata Allah itu, ini teknologinya, ini manfaatnya, ini bahayanya nih, ilmunya untuk mencegah supaya bahaya itu bisa dikurangi. Jadi pada saat ini, sahabat-sahabat semua, sahabat MP Pagi semua yang menyimak, ingat amanat rumus 20-20-20 telah nyampai pada kita, ya termasuk pada saya. Jadi manfaatkanlah rumus itu sebagai salah satu wasilah, sebagai bentuk kesungguhan dari diri kita untuk memelihara kesehatan mata. Baik, sahabat-sahabat semua, ada beberapa pertanyaan Dok yang sudah masuk. Jadi sahabat-sahabat semua nanti pada pertemuan kita kali ini,
sahabat-sahabat boleh nanti menanyakan hal-hal yang terkait dengan sinar biru ini, kaitannya dengan mata. Andai kata bisa dibahas pada hari ini, insya Allah kita akan bahas. Andai kata tidak, bagi teman-teman yang sudah tergabung dalam komunitas keluarga besar MK Pagi, nah pertanyaan-pertanyaan insya Allah setiap hari Jumat, insya Allah akan kita rekap dan kita akan coba sampaikan kepada ahlinya, dan kita akan sampaikan di grup-grup WhatsApp jamaah keluarga besar MK Pagi, begitu ya. Jadi Kang Awan, jamaah MK Pagi itu kita sudah tergabung, yang sudah tergabung dalam komunitas lebih dari 1.400. Alhamdulillah ya sudah Jadi satu kekuatan yang sangat besar, biasa, di betul. mana teman-teman juga berinteraksi di sana, dan banyak dari teman-teman juga berkontribusi, begitu Dokter Awan. Nah, di antaranya adalah kajian-kajian Ba'da kajian MK Pagi, Dokter Awan ya. Siap, Nanti siap. kita akan isi lagi juga. Jadi pada hari ini teman-teman yang menginginkan ya, karena beberapa waktu lalu saya membahas tentang bagaimana terapi konservatif atau terapi tanpa operasi pada wasir. Ternyata banyak sekali responnya, banyak sekali pertanyaannya. Maka pada pagi ini insya Allah sehabis tayangan ini kita akan bahas kembali beberapa lanjutan dari program terapi wasir tanpa operasi. Insya Allah kita akan bahas setelah pertemuan kita kali ini. Jadi bagi teman-teman yang ada di YouTube, yang ada di IG, ataupun yang ada di Facebook, silakan bergabung ke Zoom ya, karena hanya dilakukan di Zoom. Baik, Dokter Awan, ada beberapa pertanyaan. Siap. Dari Instagram. Mau bertanya, apakah penggunaan kacamata anti radiasi yang banyak dijual di optik itu bermanfaat untuk mata dan melindungi radiasi pada gadget, laptop, serta LED, bagaimana solusinya? Nah, tadi sudah dibahas Dokter Awan ya. Ya, ya Jadi, betul. Jadi perlindungannya tidak 100%. Betul. Ya, itu untuk mengurangi tetap masalah kedisiplinan begitu Dokter Awan ya. Ya betul ya. Jadi memang tidak 100% melindungi. Kalau iklannya mah memang bisa menahan katanya, bisa melindungi. Tapi sebetulnya hanya 65% ya. Jadi masih bisa bocor itu signal ultraviolet ataupun sinar biru ke dalam mata kita. Jadi yang penting sebetulnya kedisiplinan tadi. Tapi ya kalau misalnya bekerjanya terlalu lama, ya itu lumayan lah Kang Asep ya, masih ada perlindungan. Ya. Ya. Baik Dokter Awan, ada pertanyaan lagi. Ibuku enggak kena sinar blue tapi katarak. Kenapa ya? Nah, Ya. ahlinya Ya, Dokter betul. Awan. Silakan Dok. Baik. Kalau katarak ini memang pembagiannya macam-macam. Dari mulai bayi sampai usia tua itu bisa terkena katarak. Nah, kalau tadi ibu tentu usianya sudah lanjut, ini ada yang kita sebut dengan degenerasi dari lensanya tadi. Jadi ada penurunan fungsi lensa. Nah, ini kekeruhan terjadi sering pada orang tua. Tadi kalau misalnya yang kena sinar, ini otomatis karena memang pengaruh kerusakan dari protein-protein lensa. Tapi kalau karena usia itu, nah ini ada mekanisme, jadi pada usia tua memang komposisi proteinnya sudah berubah juga, Asep. Jadi komposisi protein yang berubah di dalam lensa ini, ya inilah yang mengakibatkan kekeruhan di lensa. Itu sering kita temukan pada orang tua ya. Ya. Tentu. Dok, sejauh mana Dok? Ada nggak Dok datanya mungkin akibat peningkatan teknologi begitu ya, kemudian terjadi peningkatan katarak pada usia muda? Ya, saya belum dapat Kang Asep kalau itu jumlahnya berapa, tapi dengan tadi kalau terlalu lama tentu ini yang mengakibatkan kerusakannya lebih cepat ya. Jadi kalau datanya saya belum punya Kang Asep, mungkin nanti saya cari ya Ya, baik. Dok, ada pertanyaan berikutnya nih Dok, dari Instagram. Untuk mata yang masih normal, sebaiknya memakai kacamata jenis apa untuk mencegah dampak sinar biru itu Dok? Ya, nah ini kalau kita, ini kemarin juga kita bahas di teman-teman, terutama pada orang-orang muda yang senang goes nih sekarang. Yang sering goes, nah ini kita mau goes nih hari ini. Itu tentu goes ini akan terpapar sinar matahari ya, terutama kalau misalnya dari mulai pagi sampai siang, kadang ada yang sampai sore nih. Jadi paparan matahari yang cukup tinggi, inilah yang akan mengakibatkan tadi masuknya sinar baik UV ataupun sinar biru ke dalam mata kita. Tentu ini diharapkan menggunakan tadi filter tadi, kacamata pelindung. Walaupun matanya normal, kalau goes pakailah kaca pelindung. Nah ini akan mengurangi
jumlah paparan yang masuk ke dalam mata, ya. Seperti yang wow. Wah, udah pakai kacamatanya, A. Alhamdulillah. Ya, itulah kacamata pelindung, A. Bagus, A. Yang warna kuning bagus, A, untuk mengurangi paparan sinar biru ini. Iya, pantas saya dikasih kacamata saat itu, Dokter Awan. Nih, saya dikasih kacamata kok ada yang pelapisnya itu, Dokter Awan. Nih, Ya, pelapisnya itu kuning. ya, Saya pikir kenapa ini kuning ya, Dokter Awan? betul. Ya itu yang Ternyata kuning itu memang tadi betul untuk mengurangi paparan biru ini justru filternya warna kuning. iya. Ya. Jadi, Saya betul. dikasih kacamata kok. Ya, ini ya Kenapa kuning gitu ya? Ya, Coklat gitu ya. betul nih kepilih. ya, betul lah. Lebih nyaman ya, biasanya lebih nyaman kalau siang Pakai hari. juga. Siang hari dengan menggunakan lensa kuning ini sebagai filter ya lebih nyaman. Jadi pakai begini kayak A. Ya, ya. Baik. Jadi sahabat-sahabat semua, dengan teknologi ternyata ada ada manfaat dan juga ada mudorot mungkin yang bisa kita cegah. Nah, terkait nanti dengan pemakaian kacamata ini ya, Dokter Awan, mungkin nanti kita bisa konsultasi ya dengan teman-teman yang di refraksionis optician atau dokter mata atau yang di optik-optiknya ya. Ya, siap. Baik, pertanyaan berikutnya Dokter Awan. Izin untuk lanjut pertanyaan A. Ya, silakan. Baik. Dari Instagramnya Agi, baiknya mata itu menggunakan kacamata atau tidak sih, Dok? Kalau matanya tidak minus. Ya, kalau tidak minus ya sebaiknya memang tidak pakai kacamata ya. Artinya tadi kalau untuk pelindung itu diperlukan ya mata walaupun misalnya tidak mata minus tapi pelindung misalnya tadi yang seperti goiser ini ya sebaiknya memakai untuk pelindungnya. Tapi kalau untuk keseharian artinya untuk biasa aktivitas dan tidak terlalu banyak di luar gedung itu ya nggak perlu untuk menggunakan kacamata. Iya. Kalau minus itu wajib nggak, Dok? Misalnya Nah, sudah kalau minus untuk mata 6 begitu, Dok? ya betul. Kalau untuk mata minus ini wajib menggunakan kacamata. Karena tadi titik fokus sinar itu kalau misalnya mata minus itu tidak tepat jatuh di retina kita, di saraf kita. Jadi itu di depan. Jatuhnya sinar Iya. di depan retina. Tentu ini akan mengakibatkan buram mata kita. Satu itu. Kedua, otot-otot mata kita harus bekerja lebih kuat lagi untuk mengembalikan titik sinar yang ada di depan itu ke retina. Jadi ototnya harus kuat bekerja. Nah, kalau memang lama-lama kan otot pun punya daya tahan ya. Artinya kelelahan dari otot ini akan Iya. terjadi kalau memang terus-terusan tidak menggunakan kacamata. Jadi Iya, baik. sebaiknya menggunakan ya. Iya, baik. Ada pertanyaan lagi, Dok. Dok, gimana cara gabung komunitasnya? Oh, komunitas MQ Pagi. Silakan mungkin teman-teman yang akan bergabung di komunitas MQ Pagi, keluarga besar MQ Pagi namanya itu ya. Barangkali ada admin di sini yang bisa bantu, punten, teman-teman admin dari MQ Pagi, punten yang bisa menyampaikan nomor WhatsApp-nya. Insya Allah kita gabung ya, insya Allah banyak sekali kita saling berbagi di sana. Mudah-mudahan admin nanti bisa bantu ya. Kemudian Dok, dari IG Agim, dari Nur Wahibah, toko minta link. Oh, minta link Zoom-nya. Minta link Zoom. Oh, teman-teman mungkin yang dari Kang Faruk atau Kang Afif, link Zoom nanti yang untuk sehabis ini ya, sehabis acara kita ya, untuk pembahasan wasit tanpa operasi barangkali ya. Punten minta dibantu ya, Kang Faruk atau Kang Apip. Itu pertanyaan dari IG. Kemudian izin bertanya, Dok, kenapa bisa sakit kepala jika menggunakan kacamata, terutama yang menggunakan lensa? Oh, mungkin itu gimana, Dok ya? Iya, untuk penggunaan kacamata ini pun memang harus ada aturannya. Jadi artinya kalau kacamata itu terlalu ketat, ini si batang yang ke telinganya terlalu ketat, itu akan menekan ke dahi kita. Nah, ini yang akan mengakibatkan rasa nggak nyaman untuk di kepala, jadi sakit di kepala. Jadi juga itu posisi kacamata yang harus diperbaiki ya. Jadi kemungkinan itu. Kedua, lensanya sendiri.
lensanya Hmm. cocok tidak. Oh Ya, iya iya ya, kalau ukurannya dok memang ya. ukuran Ukuran iya lensanya iya iya. kadang-kadang dibuatnya tidak pas, diresepkan Betul oleh betul. dokter, tapi Iya. waktu pembuatan tidak pas, ini pun jadi masalah. Jadi akan mengakibatkan sakit atau nyeri. Ya, itu mungkin Kak Baik. Asep ya. Pertanyaan berikutnya masih banyak dok. Ya, siap. Eh, Mata kiri sudah minus dan kanan normal. Apakah harus pakai kacamata dok? Ya, ini kalau minusnya tergantung berapa minusnya. Jadi kalau Hmm. mata minusnya lebih dari 2 dioptri, perbedaan kiri dan kanan, itu yang mengakibatkan tidak nyaman Iya untuk iya mata iya. kita. Jadi yang kita sebut dengan anisometrop. Iya Jadi iya iya. kiri lebih, misalnya yang tadi yang kiri -3, yang kanan normal. Tentu ini akan jadi masalah. Ya, jadi masalah Hmm. pakai kacamata tidak akan nyaman karena terjadi perbedaan dioptri. Nah, ini disarankan kalau misalnya perbedaan dioptri cukup tinggi, lebih dari 2, ya pakai lensa kontak bisa. Jadi menggunakan lensa kontak itu akan lebih nyaman, ya. Kalau perbedaan kiri dan kanannya terlalu jauh. Yang Iya. kedua, lakukan operasi dengan lasik. Jadi yang mata minus tinggi, misalnya yang tadi yang kiri -3, kanan normal. Nggak mau pakai kacamata, nggak mau pakai lensa kontak, ya kita bisa lakukan dengan lasik ya, terapi lasik atau Iya. di laser itulah yang sekarang banyak. Ah iya 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 iya. Baik dok, masih ada 28 pertanyaan dok. Nanti akan saya Siap, coba rangkum dulu dok ya, yang siap. mirip-mirip dan yang sudah terjawab. Mungkin nanti saya lewat dok ya. Dok, kalau kena sinar matahari maksudnya ya, kadang-kadang terasa sakit dan pedih dan mengeluarkan air mata. Nah, kira-kira kenapa dok ya? Ya, ini yang tadi sudah katakan bahwa sinar matahari ya, yang mengandung sinar UV dan sinar biru ini, itu akan mengganggu kornea mata kita dan lapisan air mata. Lapisan air matanya akan berkurang dan jadi kering. Nah, inilah yang mengakibatkan mata nyeri. Nah, kompensasinya kalau mata ini kering, tentu produksi air mata akan banyak. Jadi dia basah, tapi sebetulnya dia berkurang kan tadi karena kerusakan dari lapisan air matanya ini. Nah, ini yang menyebabkan nyerinya itu. Kemudian kompensasinya adalah matanya Hmm. berair, jadi Ya, produksinya ya. bertambah. Ya, Ya, baik dok. Pertanyaannya masih berlanjut dok. Bahasa Inggrisnya murudul. Mohon izin dok bertanya dari Ibu Diana Rahmah. Ini salah satu narasumber kita juga dok. oh Dia siap. seorang psikolog gitu ya. Bagaimana dengan penggunaan obat tetes mata ringan dalam mengatasi mata merah dan mata berair jika lama terkena paparan layar dok? Ya. Nah, ini untuk paparan sinar tadi yang cukup lama, ya, tentu ada iritasi di mata kan. Nah, ini bisa menggunakan tetes mata yang mempunyai daya pelindung. Misalnya tetes mata buatan sekarang banyak, itu Iya. yang kita bisa berikan. Jadi di dalam cairan tetes matanya ada pelindung, yaitu kayak gel lah gitu ya. Jadi ada gelnya. Nah, ini bisa mengurangi rasa sakit dan pedih di mata pada pengguna-pengguna gadget ini ya. Mungkin banyak di pasaran sekarang ya air mata buatan yang bisa Hmm. digunakan ya. Ya, nggak pakai buaya dok ya. Siap. Baik, Baik. ini teman-teman yang di IG juga masih ada. Baik teman-teman yang ingin gabung di keluarga besar MQ Pagi, tolong teman-teman dimasukin ya di Instagram nomor WhatsApp untuk bergabung di keluarga besar MQ Pagi. Teman-teman di admin punten nanti dibantu ya keluarga besar MQ Pagi, baik di WhatsApp, di FB, di IG ataupun di YouTube. Dan setelah ini insya Allah kita akan masuk pada spesial kelas. Spesial kelas kita sajikan dari keluarga besar MQ Pagi. Teman-teman bisa beralih dari Facebook ke Zoom, demikian juga dari YouTube dan Instagram. Silakan Kang Apip punten dibantu untuk linknya ya, link masuk ke Zoom-nya. Kita lanjut dok. Ya, Untuk tetes mata yang aman, apakah harus dikonsultasikan dulu sama dokter atau boleh pakai tetes mata yang dijual di apotek? Ini lanjutannya yang tadi, dok. ya. Jadi untuk tetes mata yang air mata buatan ini bisa ya, jadi bisa dibeli bebas sebetulnya, itu bisa digunakan. Tapi kalau kita ada mata merah, nah ini harus hati-hati, harus ditentukan dulu mata merahnya apakah memang
Dehidrasi biasa, atau ada infeksi, atau ada penyakit lain yang menyebabkan mata merah. Tentu obatnya berbeda. Jadi memang penggunaannya tidak sembarangan juga. Hanya kalau untuk tadi seperti keluhan sering dimonitor, bisa menggunakan tetes mata yang dijual bebas ya. Ya, baik. Ini kembali ada pertanyaan, saya kalau lama di depan laptop bisa blur pandangan. Kira-kira kenapa, Dok ya? Ya, ini kalau kita melihat dekat terus, tentu otot mata kita kan, ya ini yang kita sebut dengan akomodasi ya. Jadi kalau terus-terusan berlama-lama di depan, nah otot mata kita yang akan mengakibatkan kelelahan, dan ini yang bisa mengakibatkan jadi buram gitu ya, karena memang kelelahan dari otot matanya. Baik, Dok. Pertanyaan berikutnya. Dok, saya mau nanya lagi, saya kalau mau mata sehat, apakah harus makan wortel? Ataukah minum jus wortel? Apakah ini bagus karena wortel banyak mengandung vitamin A? Nah, ini Ya, banyak sekali, Dok, pertanyaan, Dok. Yang senada dengan ini, Dok. ya siap. Apakah kelinci karena nggak pakai kacamata gitu, Dok? Benar, kelinci matanya jernih. Ya, ya, Asep siap-siap, ya. Dok. Mengapa, Dok? Nah ini mah betul Kang Asep sering mengungkapkan nih, tentu buah-buahan dan sayur-sayuran ini ya mengandung antioksidan ya. Itu yang kemarin kalau jadi tidak hanya wortel, itu seperti tomat yang Kang Asep juga pakai untuk wasir nanti, ini Ya, likopennya kan cukup tinggi ya Kang Asep ya ya. betul. Likopeinnya tinggi. Nah, likopen ini juga sangat berpengaruh kepada mata ya, kesehatan mata. Ya, Jadi ya, artinya betul, tidak Dok. usah tomat, tidak usah wortel saja. Wortel. Tomat pun ternyata likopennya ini cukup tinggi dan bisa dikonsumsi untuk kesehatan mata. Jadi yang gampang aja lah, kayak dokter Ya, Asep ya, ya, ya. tomat-tomat aja Ya, 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 betul, yang betul, mudah. Dok. Oh iya iya. Ya. Dok, izin bertanya, apakah lasik itu aman untuk jangka panjangnya? Kemudian untuk kondisi panjang, untuk kondisi jangka panjang di mata, Dok. Ya, sekarang memang Amankah lasik berkembang gitu, Dok? untuk mata minus ini kita lakukan tindakan lasik ya. Untuk lasik memang itu bisa dibuat normal kembali. Jadi misalnya -5, kemudian juga ada silindernya atau ada astigmatnya, astigmat 2, itu bisa kita lakukan dengan lasik ini jadi normal matanya. Hanya nanti untuk jangka panjang, ini ada beberapa penelitian, ternyata pun itu masih bisa kembali, artinya bisa ada Hmm. minusnya lagi gitu. Iya, iya, Nah, ini iya, sangat iya. tergantung juga kepada penggunaan mata kita ya. Kalau memang kerjanya tadi di depan laptop sering, itu pun akan mempengaruhi untuk terjadinya minus kembali. Ya, jadi untuk jangka panjang masih memungkinkan untuk bisa kembali minus ya. Tapi kita dengan lasik ini bisa membuat mata kita jadi normal. Ya, baik, Dok. Ada pertanyaan lagi. Ini masih ada 28 lagi, Dok. Dari tadi Ya, 28 terus, Dok. Nggak habis-habis. Izin bertanya, dokter. 2 minggu lalu saya mengalami bercak merah pada mata kanan. Entah kenapa sebabnya. Ketahuan pas bangun tidur, mata terasa agak pegal. Setelah dilihat ternyata mata saya merah. 3 sampai 4 hari sedikit berkurang. Tapi setelah 7 hari kejadian terulang lagi, mata saya terdapat bercak merah. Yang saya tanyakan, apakah itu berbahaya dan apakah penyebabnya? Dan bagaimana cara mengatasinya, Dok? ya. Ini sering kita dapatkan juga mata merah tiba-tiba ya. Jadi bangun tidur atau kadang-kadang sedang beraktivitas, tiba-tiba matanya merah. Nah, mata merah ini yang tentunya adalah akibat dari pecahnya pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya pecah. Nah, ini kenapa bisa pecah? Itu bisa saja karena hipertensi ya, atau mempunyai riwayat darah tinggi, kencing manis, atau karena kelelahan, benturan. Nah, ini juga bisa mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Nah, tadi kalau pada kasus ini bangun tidur, kemungkinan saja kelelahan. Nah, ini pembuluh darahnya Hmm. melebar, pecah ya. Jadi itu yang kita sebut dengan perdarahan subkonjungtiva, biasanya di bawah konjungtiva atau lapisan Iya. bening, itu ada pembuluh darah di situ dan itu pecah. Nah, ini tidak berbahaya. Kalau pecahnya pembuluh darah seperti ini tidak berbahaya, dan itu biasanya dalam 1 minggu tuh bisa diserap kembali ya, jadi normal kembali. Baik, Dok. Ada masukan dari Lala. Link Zoom-nya yang mana ya? Oh ya, link Zoom-nya yang link Zoom MQ pagi, teman-teman. Yang buat habis ya. Baik, teman-teman, pertanyaan tentang kacamata sinar biru ini masih ada sekitar 38 pertanyaan, Dok. Siap. Untuk sinar biru dan kacamata, saya coba baca-baca di sini. Mungkin nanti, Dok, kalau dokter berkenan,
kita bahas khusus tentang kacamata dan sinar biru, Dok ya. Siap. Apa spesial kelas, Dok ya. Jadi setelah MK pagi seperti ini, kan kita nanti masuk ke spesial kelas, di mana di sana lebih bebas, Dok, waktunya. Ya, baik. Kita insya Allah bisa bahas lebih banyak lagi. Kemudian pertanyaan dari Instagram, Dok. Dari Rina Bahri. Dok, kenapa ya mata saya kalau digelap terus melirik seperti ada kilatan cahaya, Dok? Nah, ini yang tadi di dalam bola mata kita ada cairan vitreous namanya. Nah, ini kalau vitreous itu harusnya jernih. Kalau misalnya ada kekeruhan sedikit atau ada fibrosis itu pengentalan di dalam vitreous, nah ini yang mengakibatkan pembiasan cahayanya nggak bagus. Jadi itulah yang akan mengakibatkan kilatan-kilatan. Atau ya orang sering sebutnya floaters ya, Kang Asep ya, ada floaters ya, itu jadi seperti ada lalat-lalat terbang di dalam mata kita ini. Nah, itulah yang ada keluhan biasanya di cairan bola mata dalam. Atau yang kita paling khawatirkan kalau ada kilatan itu adalah dari retinanya atau syaraf mata. Kalau retinanya yang paling ditakutkan adalah lepasnya retina ini ya. Ya, ablasi itu ya. Ablasi retina. Nah, itulah keluhannya biasanya kilatan ya. Baik, ya. Berikutnya dari FB Bu Widya Gustiani. Apakah silindris bisa naik atau turun dengan terapi memakai kacamata, Dok? Ya. Kacamata ini bukan terapi ya. Artinya kacamata ini hanya untuk membantu tadi mengembalikan posisi sinar ke dalam tempat semula, hanya ke dalam retinanya. Jadi kalau menggunakan kacamata apakah bisa sembuh? Ini bukan untuk penyembuhan. Kacamata ini adalah alat bantu ya. Jadi alat bantu. Ya. Kemudian dari Bu Widya lagi, cara gabungnya daftarnya kemana ya? Oh, teman-teman punten yang admin ya, nggak apa-apa diulang-ulang ya. Teman-teman yang dari admin keluarga besar MP Pagi, punten untuk linknya diulang-ulang aja, nggak apa-apa ya, karena ini yang bertanya masih ada. Saya sudah berumur 60 tahun, mata sebelah kanan saya kalau lihat seperti ada bayangan. Jadi umurnya 60 tahun, Dok. Kalau bayangan ya? Ada bayangan, Dok. Ya, kalau usia 60 kita waspadai macam-macam ya. Bisa karena katarak tadi ya. Kalau ada katarak tentu ini pembiasaan sinar tidak akan normal, tidak akan bagus. Jadi itu ada bayangan, ada kilatan. Satu itu. Kedua yang harus diwaspadai adalah glaukoma. Pada orang di atas 40 ini glaukoma. Glaukoma itu peningkatan tekanan bola mata. Nah, ini kalau meningkat tekanan bola matanya, keluhannya pun adalah sering ada berbayang atau ada yang kita sering halo ya. Halo itu ada kalau kita lihat. Nah, ini juga harus waspadai atau kalau ada katarak. Ya, baik. Masih ada, Dok, nih waktunya alhamdulillah masih ada 6 menit lagi. Siap. Dari lalu Muhammad Saleh, Dok, bagaimana pakai kok hilang. Bagaimana pakai celak sebagai sunnah? Apakah itu ada pengaruhnya terhadap mata? Mungkin celak yang sudah yang sudah gambar itu, Dok. Begini, untuk penggunaan celak ini ya itu kita harus waspadai pada penderita-penderita yang sensitif karena di daerah kelopak mata itu yang kita sebut dengan margo. Jadi ada bibir ya, bibir kelopak itu yang kita sebut dengan margo palpebra. Itu banyak kelenjar-kelenjar di situ. Jadi ada saluran-saluran kelenjar minyaknya di situ. Nah, kalau menggunakan celak di situ, yang kita khawatirkan adalah tersumbatnya kelenjar-kelenjar ini ya. Tapi kalau misalnya tersumbat, nah inilah yang akan menjadi masalah. Jadi bintitan kadang-kadang bintitan. Jadi harus hati-hati. Jadi diperhatikan juga kesehatan di palpebra ini atau di margo palpebranya. Jadi sering membersihkan juga agar memang tidak menumpuk di dalam kelenjar-kelenjar tadi ya. Iya, baik, Dok. Ini ada pertanyaan dari Facebook dari Bu Eti, apakah memakai kacamata K-ion itu bisa menormalkan kembali mata minus? Kacamata K-ion itu apa, Dok ya? Apakah bisa menormalkan kembali mata minus? Betul, itulah yang memang iklannya terlalu berlebih ya kalau kata saya sih. Jadi tadi kacamata bukan untuk menyembuhkan. Jadi selama ini dulu kita booming sekali itu kacamata bolong-bolong, Kang Asep mungkin ingat ya.
Jadi untuk kacamata Bolong-bolong. yang ada bolong-bolong, jadi pakai Oh kacamata iya yang iya betul 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 ya. Yang kayak suka grid kayak gitu ya. iya, itu kan Iya iya efek iya. pinhole, sebenarnya itu menyembuhkan mata Pinhole. minus katanya. Sebetulnya kan itu efek pinhole. Jadi efek pinhole itu adalah mengurangi sinar yang sinar biasnya. Nah, itu ramai sekali itu kacamata seperti itu yang bolong-bolong, tapi ternyata bukan untuk menyembuhkan minus. Itu juga Iya. sama untuk rayon ini juga. Jadi memang tidak menyembuhkan, tapi ya terlalu berlebih lagi iklannya ya. Iya. Jadi tidak untuk menyembuhkan mata minus, Ya. Dok ya. Baik, pertanyaan berikutnya, Dok mau bertanya, kenapa tiba-tiba kalau sedang naik motor mata saya berair dan perih, terus kadang sampai nggak bisa lihat, harus merem dulu ke pinggir, dinetralkan. Ya, ini tadi kalau kita menggunakan motor tentu paparan angin ya, angin dan debu-debu ini akan masuk ke dalam mata. Nah, mekanismenya ya tentu dari mata ini untuk mengeluarkan benda-benda yang masuk atau debu-debu yang masuk ke dalam mata ini mata kita melakukan pengeluaran ya dengan membasahi tentu kornea mata ini ya. Nah, tentu jadi berair. Nah, tentu kalau ada berair berlebih, inilah yang mengakibatkan buram. Mata kita Iya, tentu iya, menjadi iya. buram ya, karena Iya. ada pengaruh air mata itu. Ya, Baik, Dok. Kemudian pertanyaan dari Facebook, Dok. Kakak saya melihat ada seperti titik hitam kecil dan esok harinya tidak bisa melihat sama sekali. Solusinya bagaimana, Dok? nah ini tadi ya. Jadi kalau kita waspadai, kalau ada titik hitam atau ada bintik hitam dan kilatan, ini yang kita waspadai macam-macam. Bisa tadi lepasnya retina, ya. Jadi karena begitu ada tanda-tanda ada tanda hitam gitu atau ada kilatan, kita harus segera periksakan. Nah, kalau memang tiba-tiba langsung buram, kemungkinan tadi bisa lepasnya retina, satu itu. Ablasi itu, Dok ya, ablasio. Ablasio retina itu Iya. kan tiba-tiba buram. Kedua adalah sumbatan di pembuluh darah retina, oklusi arteri atau oklusi vena di retina. Ini pun tiba-tiba ya, gejalanya awal-awal hitam langsung nyumbat, ya sudah langsung buram juga. Jadi harus kita waspadai itu ya. Iya. Baik, Dok. Jadi harus bagaimana kira-kira, Dok? Nah, jadi kalau misalnya ada gambaran warna hitam itu segera periksakan. Jadi kita tentukan dulu penyebab dari bayangan hitam itu apa ya. Iya, Jadi iya, iya. sebaiknya cepat periksa ya. Kalau memang ada riwayat hipertensi, ada riwayat DM, nah ini apalagi. Tentu ini akan menjadi faktor risiko untuk timbulnya oklusi dan juga ablasio retina tadi. Iya. Baik, Dok. Pertanyaan terkait masalah sinar biru dan kacamata ini masih banyak, Dok. Saya inventarisir di sini. Siap. Dan insya Allah sahabat-sahabat MP Pagi semua akan kita bahas lebih detail lagi karena pertanyaan kacamata dan sinar biru ini banyak. Mungkin ini, Dok ya, keinginan untuk memproteksi karena faktor pekerjaan atau tuntutan Betul, betul. profesi, begitu, Dok ya, sehingga Siap, tidak siap. terlepas dari gadget, Dok ya. Iya, Ketika kita betul. statistik tadi 5-6 jam, mungkin memang di kita juga banyak, Dok ya, seperti itu. Baik, Siap. sahabat-sahabat semua, insya Allah akan kita lanjutkan bahasan ini pada pekan depan, pada spesial kelas. Kita akan diskusi nanti lebih santai lagi, lebih bebas setelah acara MQ Pagi, insya Allah pada pekan depan, pada hari Sabtu bersama Dr. Awan Buana. Dan pada hari ini teman-teman yang bergabung di Facebook, yang bergabung di Instagram ataupun di YouTube, yang ingin mengikuti spesial kelas, ini versinya dari keluarga besar MQ Pagi, Dok ya. Dari kita untuk kita akan membahas pada hari ini yaitu bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi. Nah, silakan teman-teman bergabung di link Zoom ya. Link Zoom-nya insya Allah udah ada tampil di sini. Kita akan beralih segera di link Zoom bagi teman-teman yang ada di YouTube, Facebook, ataupun Instagram. Baik, karena waktu sudah pukul 6, Dok. Baik. Pukul 6, Alhamdulillah, terima kasih atas paparannya, terima kasih atas ilmunya. Semoga ilmu 20-20 Ya, itu bisa kita betul. lakukan, Dok ya. Semoga Baik, terima kasih, Kak bermanfaat. Asep. Sahabat-sahabat semua, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bergabung ke
Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran Plus, raih pahala mengalir abadi. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.